Jadi kalau dari sini, ini ada pemberitahuan bahwa untuk fitur komentar ini hanya aktif di website area publik, karena memang untuk menampilkan di halaman depan ini kita perlu menyeting dari bagian menu ini. Jadi dari menu nanti kita perlu tambah. Nah, menu ini sebetulnya fungsi untuk menampilkan konten-konten itu ke bagian navigation bar. Jadi kita pilih saja ke buku tamu. Biasanya untuk judul modulnya sudah sesuai ya. Buku tamu. Nah, ini buku tamu ya. Ada juga untuk informasi modulnya, fungsinya untuk apa. Nah, ini kita klik lanjut. Kemudian kita bisa atur untuk judulnya atau judul halaman atau judul menunya. Misal di sini saya tulis saja buku tamu. Kemudian di sini sebetulnya ada mode rinci. Jadi kalau mau melihat lebih detail untuk pengaturannya bisa diklik mode rinci. Nanti ada tambahan untuk membuat sub menu atau sub halaman ya. Ini saya ke menu utama saja. Kemudian ada untuk pengaturan urutannya. Ini sudah, nanti di save. Kemudian kita kembali ke halaman website dulu. Jadi untuk melihat apakah tadi buku tamu yang ditambahkan sudah muncul begitu ya. Ini kita ke bagian halaman web. Nah, ini tadi kan kita menambahkan buku tamu ya. Nah, ini sudah muncul, kita bisa langsung klik. Oke, jadi begitu diklik, karena dari sistem sudah dibuatkan untuk form, jadi Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan form terlebih dahulu. Tinggal tadi buat menunya, sudah dibuat, kemudian nanti akan diarahkan juga untuk penulisan buku tamu seperti ini. Nah, nanti pengunjung yang membuka itu bisa langsung mengakses gitu. Jadi langsung akan diarahkan untuk pengisian buku tamu. Nah, kemudian ini ada contoh tampilan untuk detailing formnya ya. Ini ada untuk pengisian nama. Kemudian jenis kelaminnya, mungkin bisa juga untuk email. Kemudian alamat ya. Kemudian bisa menambahkan kontak juga. Nah, ini bisa menambahkan pesan ya, dan sebagainya, opsional. Kemudian kalau dikirim, nah ini nanti data akan diproses oleh admin. Nah, ini artinya data yang sudah dikirim nanti akan masuk ke halaman admin. Jadi kita sebagai admin bisa mengecek ya di halaman tadi, bagian konten, kemudian buku tamu. Nah, ini bisa dilihat ya, tadi kan belum ada. Nah, itu memang karena belum ada datanya. Jadi kalau sudah ada datanya, nanti terlihat nih, oh yang sudah mengisi buku tamu atas nama siapa saja, berapa jumlahnya, begitu ya. Kemudian bisa kita manage yang sudah diisi itu dari halaman admin. Jadi nanti ada detail untuk nomor, untuk jumlah data yang sudah ditambahkan, kemudian untuk nama ya, ada untuk telepon sama tanggal, jadi bisa terlihat tanggal pengisiannya kapan. Nah, kemudian ada action untuk ubah. Nah, jadi selain dari pengunjung memasukkan data, kita sebagai admin juga punya akses untuk mengedit data tersebut begitu. Contohnya mungkin dari data kontak atau apa itu mau diedit. Nah, itu bisa dilakukan dari halaman admin. Kemudian ada satu settingan lagi. Jadi kalau pengunjung mengisi data di buku tamu ini, nanti kan akan masuk ke halaman ini ya, halaman admin, tetapi memang secara default itu tidak akan langsung ditampilkan juga di halaman ini, karena mungkin bisa jadi ini data-data
privacy begitu ya, karena ada kontak dan lain sebagainya. Jadi dari sekolah ada dua pilihan untuk tetap keep datanya hanya sampai di halaman admin saja. Jadi tetap bisa menampung data-data pengunjung yang sudah mengisi buku tamu, tapi tidak menampilkannya di halaman depan, atau memang itu mau dipublish gitu. Jadi kalau mau dipublish tinggal nanti kita pilih tampilkan, kemudian bisa di save. Nah kalau dilihat tadi untuk datanya ini merah ya. Kalau merah itu berarti tandanya data tersebut di hide dari halaman publish, sedangkan kalau sudah hitam seperti ini, nah ini artinya bisa diakses secara publish. Nah, setelah kita setting ini bisa ditampilkan, nanti kita lihat di halaman websitenya. Nah, ini langsung akan muncul juga. Jadi sama ya, datanya akan tampil. Yang tampil pertama itu hanya untuk nomor, nama, dan tanggal. Kemudian ada tambahan action untuk melihat detail datanya. Tuh, jadi detail, baru nanti kelihatan detailnya. Kemudian bisa juga melihat masukan-masukan dari pengunjung. Nah, ini bisa juga dipakai dari sekolah, misalkan nanti untuk meminta siswa-siswinya itu mengisi buku tamu ini dengan menambahkan komentar nih, misalkan meminta saran kepada siswa-siswi berkaitan dengan tampilan webnya, konten dan lain sebagainya. Nah, itu bisa difungsikan seperti itu juga. Tuh, jadi orang lain nanti juga bisa mengakses data-data yang sudah masuk itu atas nama siapa saja, detailnya seperti apa. Nah, kemudian kalau ini mau disembunyikan lagi masih bisa, jadi tinggal diubah kembali, nanti disembunyikan. Kita running lagi webnya ya. Nah, otomatis nanti akan hilang. Kemudian ada tulisannya, belum ada data yang ditampilkan gitu. Ini bisa dipilih-pilih juga karena memang terkadang tidak semua yang mengisi itu menambahkan datanya itu sesuai atau valid. Jadi kemungkinan kan bisa jadi hanya main-main begitu ya, karena yang namanya di web kan siapa saja bisa mengakses gitu. Jadi ini untuk menghindari juga supaya nggak spam-spam begitu yang tampil, karena sekarang kebanyakan ada konten-konten spam mungkin ya yang dari orang luar yang tidak bertanggung jawab ditambahkan ke komentar-komentar di web kita. Oke, ini untuk bagian buku tamu. Nah, kalau mau dihapus juga bisa, nanti dihapus di sini, atau kalau mau dihapus bersamaan nanti boleh di checklist, kemudian klik action hapus. Nah, oke, kita ke fitur yang kedua. Nah, ini yang juga bisa nanti dipergunakan oleh pengunjung ya. Ini ada link. Oke. Jadi untuk link ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan tautan-tautan link, baik mungkin dari website ke link yang tetap ada di website. Misalkan linknya mengarahkan ke visi misi, yang mau mengarahkan ke konten di luar, misalkan mengarahkan ke website pemerintah, mengarahkan ke YouTube, seperti itu ya. Nanti munculnya dalam bentuk tulisan. Ini saya akan praktekkan bagaimana caranya menambahkan link. Jadi untuk menambah, kita cuma perlu klik ini saja, tambah. Kemudian ada opsi untuk modulnya, mau ditampilkan di modul konten, di sambutan dan sebagainya ya. Nah, ini bisa di skip, optional. Ini saya skip. Kemudian kita bisa tambahkan untuk judulnya, misalkan
saya mau mengarahkan ini untuk siswa bisa ngecek NISN ke halaman cek NISN punya Kemendikbud ya, kalau nggak salah. Supaya nggak perlu nyari-nyari, oh ya, dari Kementerian Pendidikan ya. Untuk cek NISN, contohnya seperti ini. Nanti saya cari dulu redirect linknya mau kemana. Nah, ini contohnya kan untuk ngecek NISN ke NISN data Kemendikbud ya. Nanti saya copy URL-nya. Kemudian ini kan judulnya sudah diatur. Nah, tinggal kita tambahkan URL-nya nih. Nah, kemudian ada pengaturan target. Fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk mengatur apakah nanti konten linknya itu dibukanya itu di tab baru, jadi akan membuka tab baru atau di halaman yang sama. Kalau di halaman yang sama nanti akan merefresh halaman web untuk membuka URL yang kita arahkan. Nah, biasanya yang paling efektif itu buka di tab baru, jadi kita klik saja. Kemudian disimpan. Nah, ini kita tambahkan lagi misalkan video. Atau mungkin misalkan mau diarahkan ke Google Drive. Nah, itu juga bisa. Nah, disimpan saja. Nah, untuk link ini tidak terbatas ya, membuatnya bisa kita tambahkan banyak sebetulnya ya. Tidak kita batasi, tidak kita berikan batasan. Misalkan harus 10 link, harus 12 ya. Nah, itu tidak ada batasan. Jadi silahkan, mungkin kalau dari sekolah butuh membuat banyak link bisa. Nah, ini kan untuk link-link yang keluar ya, ke halaman luar. Kalau mau menambahkan tetap di halamannya punya kita bisa, misalkan supaya navigasinya lebih gampang gitu ya, kita tambahkan untuk profil sekolah. Kemudian diarahkannya misalkan ke ini profil madrasah. Nah, ini juga sama, tinggal kita copy nanti ditambahkan. Nah, ini bisa diatur di buka halaman yang sama. Nah, kemudian disimpan. Oke, nah ini sudah ditambahkan semua ya. Kemudian ada actionnya untuk ubah, untuk melihat atau untuk menghapus masih sama. Nah, kemudian setelah kita menambahkan link seperti ini tidak akan langsung tampil di halaman web gitu ya. Kalau dilihat di sini nggak ada link ya yang ditambahkan, jadi perlu kita atur menu atau modulnya dulu. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkannya di halaman navigation bar ini, kita nanti ke bagian menu, kemudian tetap kita ke bagian tambah ya, nanti kita pilih modulnya yang sesuai. Nah, karena tadi mau menambahkan link, maka untuk modulnya juga harus link begitu. Jadi diseragamkan saja. Kemudian klik lanjut, tadi mode rinci. Akan link atau tautan. Nah, seperti ini bisa kita atur juga. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya menu yang dibuat tadi ya, link atau tautan, nanti diklik. Nah, kemudian munculnya akan seperti ini. Jadi hanya teks saja, karena ini kan memang modul link tapi tampilannya menggunakan teks. Jadi teksnya ini nanti kalau kita arahkan kursornya ini ya, bisa dilihat ini bisa diarahkan. Jadi contohnya kan tadi sudah dibikin profil sekolah mengarah ke profil madrasah. Nah, ini kalau klik juga langsung akan mengarah ke profil madrasah.
atau tadi ke CPNS siswa ya. Nah, ini nanti akan dibuka. Nah, ini nanti akan otomatis membuka di tab baru sesuai dengan yang kita atur. Nah, kalau untuk yang tabnya tetap di tab yang sama, nah nanti tetap akan di sini tanpa membuka tab baru lagi. Nah, ini untuk yang menggunakan modul, atau bisa kalau kita mau buat manual begitu ya. Misalkan Bapak Ibu di sini ingin membuat linknya itu jadi satu kategori, misalkan membuat link untuk materi per mapel begitu ya. Contohnya ini saya dulu. Contohnya di sini kita buat dulu kita buat semua. Nah, walaupun sebetulnya di fiturnya ini sudah ada untuk menambahkan modul atau materi ya, cuman kan memang tidak bisa dikategorikan. Nah, ini bisa jadi alternatif lain, misalkan mau buat linknya itu per kategori. Jadi kita buat dulu. Ini perlu kita buat menu pakai mode tulis. Kita klik lanjut. Nah, ini bisa di mode rinci kalau mau melihat pengaturan yang tadi di bawah. Nah, misalkan saya mau membuat materi kelas 9, jadi nanti isinya semua link materi untuk kelas 9 gitu ya. Nah, caranya adalah kita perlu membuat teks dulu untuk judulnya. Contohnya ya di sini sebenarnya ini sama ya, sistemnya kayak kita membuat hyperlink biasa di Word, cuman bedanya ini di web gitu ya. Caranya persis sama juga. Kita perlu tambahkan dulu misalkan materi IPA atau kita misalkan ganti link materi-materi untuk kelas 9. Nah, supaya kita nggak lupa, ini bisa di save aja dulu. Nah, kemudian caranya adalah seperti kita membuat hyperlink di Word, kita copy dulu, pastikan ini sudah di copy ya, baru kita ke bagian inserting, add link ini ya. Jadi kita add, kemudian di sini kalau dilihat ada URL-nya ya, tinggal kita copy misalkan ke Google Drive. Ini contoh saja, misalkan anggap saja ini Google Drive ya Bapak Ibu ya. Ini kan Google Drive misalkan untuk materinya, misalkan buku-buku PDF gitu ya. Nah, jangan lupa kita atur namanya. Ini optional, tapi lebih baik kalau diisi. Nah, ini sama ya, ada pengaturannya untuk membuka di new window atau current window. Nah, kita save. Nah, seperti ini. Jadi kalau kursornya diarahkan kemudian sudah ada underline,
tidak ada tambahan keterangannya juga, berarti ini sudah berhasil. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian kita tetap bisa nambah untuk yang lainnya juga ya. Sama, kita bold, kemudian nanti langsung ditambahkan, di add. Nah, kemudian bisa kita simpan. Setelah kita simpan, nanti bisa dicek langsung ini ya, menunya di materi kelas 9 seperti ini. Jadi sama saja, cuman mungkin ini kalau dari Bapak Ibu ada keperluan untuk menyisipkan link-link tapi di dalam konten. Nah, kan nanti Bapak Ibu buatnya berita begitu. Akan dibuat berita, kemudian dalam berita itu mau ada link-link yang disisipkan atau mungkin diarahkan ke teks-teks yang nanti ada rujukan ke halaman di luar. Nah, itu bisa pakai modul yang seperti ini. Ini kita coba hapus dulu ya menunya, saya rapi. Itu untuk yang materi link ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya untuk konten-konten yang bisa di ini juga ada interaksi dengan pengunjung, itu ada untuk polling. Jadi sebetulnya kalau polling ini sifatnya polling sederhana ya. Jadi kita bisa membuat atau membuka satu pertanyaan di halaman web. Barangkali mungkin ini nanti bisa dipakai untuk semacam ya membuka pertanyaan-pertanyaan singkat aja kayak, oh bagaimana tampilan website sekolah ini, kemudian pertanyaan semacam kayak apakah ada konten-konten yang direkomendasikan. Nah, mungkin kan dari pengunjung ada masukan-masukan seperti itu. Nah, itu bisa kita pakai polling ini gitu. Misalkan pemilihan apa begitu ya, bisa pakai polling. Tapi kalau yang sederhana-sederhana saja. Nah, di sini ada untuk beberapa kolom pengaturan yang saya bahas dulu. Yang pertama judul, kemudian nanti ada untuk jawaban 1 ya, jawaban kita, kemudian yang kedua 3, 4, dan 5. Ini kita atur. Ini kita bisa tambahkan jawab pilihannya ya.
Caranya seperti ini, nanti kita save. Nah, kalau seperti ini cukup sampai di sini stepnya, jadi tidak ada step tambahan kalau di modul polling ini. Nah, nanti kita untuk menampilkan di halaman depan tetap perlu ditambahkan menu, jadi ke bagian menu tambah, nanti kita pilih modulnya ya. Karena ini tadi polling, jadi kita pakai modulnya juga polling. Simpan, kita bisa cek di halaman ini. Nah, jadi tampilan polling singkatnya itu seperti ini. Jadi ya untuk angket singkat ya, ini bisa dipakai misalkan untuk survei-survei kecil-kecilan gitu ya, yang nggak usah pakai Google Form. Nah, ini bisa dipakai, nanti bisa dipilih. Nah, ini sudah pilih, nanti bisa lihat juga hasil pollingnya. Nah, ini ada grafiknya ya, yang sudah mengisi berapa, kemudian jawaban yang diisinya apa, yang paling banyak apa gitu ya, nanti bisa dicek. Ya, cuman memang kalau untuk penggunaan polling-polling yang agak apa ya istilahnya, mungkin agak rumit ya, kayak misalkan untuk penggunaan untuk pemilihan OSIS, nah kayak gitu belum bisa, karena kebanyakan sering ditanyakan juga, ini bisa dipakai untuk pemilihan OSIS nggak Mbak gitu ya. Nah, sebetulnya bisa atau tidaknya itu bisa, cuman memang kan karena tidak ada ininya ya, keamanannya lebih ya, karena kan tidak ada validasi, jadi satu user itu bisa mengisi lebih dari 2 kali, 3 kali begitu. Jadi mungkin kalau untuk penggunaan seperti itu masih belum bisa. Jadi ya ini untuk membuka polling-polling sederhana saja. Jadi itu untuk di bagian polling. Nextnya kita di sini ada untuk file download. Nah, file download ini fungsinya kita dari halaman admin nanti bisa menambahkan attachment file, yang mana dari halaman website sendiri itu bisa di download begitu ya. Misalkan Bapak Ibu di sini mau menambahkan file-file materi, contoh ya, selain dari pakai apa tadi link. Kalau pakai link itu kan nggak bisa langsung di download, mungkin kalau diarahkan ke drive ya nanti ngaksesnya ke drive baru bisa di download. Nah, kalau di sini kita bisa langsung attach filenya, jadi nanti langsung bisa di download di device masing-masing. Contoh aja misalkan kalau sekolah mau membagikan form angket ke siswa ya, atau ke pengunjung supaya nggak usah bagi-bagi satu-satu gitu ya, nanti tinggal diarahkan untuk mengakses di website. Nah, ini bisa dipakai, ini nanti bisa ditambahkan, misalkan sudah ada template-nya, nanti siswa tinggal isi, mencetak, diberikan ke sekolah begitu ya. Nah, ini tadi atur judulnya seperti biasa ya, kemudian ada tambahan untuk deskripsi. Ini untuk deskripsi file ya, jadi misalkan ada catatan apa boleh ditambahkan tapi opsional. Kemudian ini untuk filenya, ini bisa langsung kita attach saja. Untuk extensionnya itu ada JPG, mohon maaf bisa pakai Excel, Word, PDF seperti itu ya, dengan ukuran maksimum mungkin sekitar 5-8 MB. Akan kita pakai seperti ini ya, pakai dokumen dari Word, kemudian kita simpan.
ini sebentar. Nah, ini sudah. Nah, perlu diperhatikan ya untuk ukurannya. Mungkin kalau untuk file yang terlalu besar itu biasanya tidak diizinkan karena ada maksimum uploadnya ya. Jadi sekitar 8 MB gitu. Ini juga kelihatan kan ya dari halaman admin sendiri sudah ada action download, yang mana artinya ini nanti bisa langsung diunduh ke device masing-masing. Jadi tetap untuk menampilkan harus ditambah di menunya dulu ya. Kita pakai di mode file download dan cari dulu. Nah, ini ketemu ya. Dan kita coba aja file begitu, kita simpan, kemudian di save. Ini ya file. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Jadi ada keterangan untuk file yang sudah di attachment, kemudian berapa jumlahnya, itu nanti akan tampil semua, baik dengan judul dan juga deskripsi ya. Kemudian ada action tambahannya itu langsung untuk unduh gitu. Nah, jadi nanti langsung terunduh di browser masing-masing ya, sesuai juga. Nah, ini bisa difungsikan misal dari sekolah mau menyebarkan angket, atau mungkin kalau kayak sekarang kan sedang masa-masa PPDB ya. Nah, itu bisa juga dipakai untuk menambahkan file-file unduhan seperti brosur yang mungkin supaya pengunjung bisa langsung download ya, bisa disimpan masing-masing. Nah, ini jadi langsung ke download begitu kan, lebih enak ya daripada harus mengunjungi lagi ke link yang lain gitu ya. Nah, itu untuk file download. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, untuk interaksi dengan menu-menu untuk interaksi, ada konsultasi. Jadi sebetulnya menu pengasuh konsultasi ini kita buka, jadi untuk membuka semacam konsul kecil-kecilan aja, jadi untuk menambah interaksi kita di website ya dengan pengunjung, atau mungkin di sini lebih tepatnya siswa-siswi begitu. Jadi nanti kita bisa tambahkan gurunya, kalau di sini namanya pengasuh konsultasi ya, atau guru yang membuat konsultasinya itu siapa. Akan kita beri aja akan seperti itu. Ini bisa kita tambahkan topiknya, misalkan kita mau buka topik yang sedang hot, jadi nanti kita bisa diskusi gitu di web ya. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, kemudian untuk di konsultasi ini nanti kita bisa melihat konsultasi-konsultasi yang
sudah masuk atau jawaban yang sudah masuk. Oke, kita cek di web juga. Jadi nanti seperti ini akan muncul untuk foto. Sebetulnya ini di bagian sini ada fotonya, cuman karena tidak ditambahkan foto ya, jadi tidak tampil. Kemudian langsung ke topik yang sudah dibuka itu apa, gurunya siapa ya, ini membuka, kemudian dari tempatnya. Nah, ini sebetulnya di sini nanti bisa mengirim pertanyaan atau jawaban. Oke, nah, kita kirim langsung. Nanti di konsultasi ini ya. Ini bisa dibalas juga. Jadi kita bisa saling membalas. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi bisa menulis lagi, bisa dibalas lagi, seperti itu ya. Kemudian ada juga kalau untuk pesan-pesan seperti ini sebetulnya itu dari bagian berita. Jadi berita itu sebetulnya bisa dikomentari oleh setiap pengunjung ya. Jadi pengunjung yang membaca nanti bisa mengomentari atau memberikan saran kepada berita yang sudah kita post seperti biasa ya. Nah, ini juga bagus untuk memberikan masukan terkait dengan tampilan ya, memberikan masukan terhadap konten-konten dari website yang mungkin sudah Bapak Ibu Guru sebagai admin post ya, barangkali kan mungkin sebagai pengunjung ada ekspektasi tertentu terhadap kontennya begitu. Nah, itu juga bisa kita buka untuk komentar beritanya. Jadi bagaimana cara kita mengaturnya itu sebetulnya cukup mudah. Tinggal kita nanti masuk ke bagian berita. Nah, di sini kan pasti sudah ada berita yang sudah kita buat. Kalaupun belum, kita bisa buat berita terlebih dahulu. Kemudian nanti di bagian berita itu pasti ada menu-menu tambahan seperti ini. Walaupun sebetulnya ini opsional, tapi mungkin tetap bisa dipakai ya. Jadi yang pertama kita harus tampilkan formnya. Formnya seperti ini ya, form untuk kirim pesannya. Kita tampilkan. Nah, kemudian untuk komentarnya juga kita tampilkan. Nah, kemudian nih kita save. Oke, nanti kalau kita save langsung di berita itu akan muncul kolom komentar. Cuma memang
ini bisa kita atur di setiap berita begitu ya. Jadi tidak akan default muncul di semua berita. Jadi kita bisa pilih berita-berita tertentu atau mungkin mau semuanya ditambahkan juga nggak masalah ya. Contohnya di sini saya sebagai pengunjung mau memberikan saran ke berita yang ditulis. Nah, itu bisa. Kemudian ini ada tambahan ya untuk validasi supaya ketahuan ini bukan robot gitu. Oke, nah ini sudah. Nanti masuk ke bagian komentar. Nah, ini bisa dicek ya, sudah muncul. Kita atur dulu untuk bisa ditampilkan. Permisi Kak, tadi ada yang bertanya itu dari SDN Taman Kalijaga Permai. Oh iya, sebentar Kak. Mungkin bisa saya oke, bantu oke. on mic ya. Boleh untuk Bapak bisa langsung on mic Kak, nggak masalah. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin langsung raise hand aja, nggak masalah. Karena kita santai aja, jadi nggak kita. Oh iya, silakan Bapak, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari SDN Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Sebelumnya saya boleh izin untuk bagi layar, Mbak. Oh, boleh. Karena ada yang mau saya tanyakan ini. Oh iya. Sebentar ya Pak ya. Baik, Ibu. Sebelumnya izin bertanya, dengan Ibu siapa? Saya soalnya telat tadi masuknya. Oh gitu ya. Ya, saya dengan Rizka Bapak ya. Oh, Ibu Rizka ya. Saya dari tim support MySCH lebih tepatnya ya. Yang dari divisi support, biasanya kita dari tim yang memang membantu untuk pengelolaan website. Nah, ini sudah siap Ibu Rizka. saya ini izinkan untuk share screen Pak. Bisa? Baik Ibu Rizka. Bentar Ibu. Ya, saya akan hentikan dulu. Nah ini Bu, kelihatan nggak Bu? Jadi begini Bu, saya ada kendala ini yang mengganjal. Iya, kelihatan. Iya, jadi tuh ini kendala tuh sudah lama sekali Bu sebenarnya, mungkin udah setahun yang lalu lah saya tuh sudah konfirmasi juga lewat CS ya Bu. Jadi ketika kami itu membuka melalui browser smartphone Ibu, menggunakan data seluler Telkomsel, ini kan saya pakainya data seluler Telkomsel nih. Ya, itu fotonya itu tidak terbuka Ibu di berita. Nah, seperti ini tampilannya nih Bu. Nah, tapi kalau menggunakan data seluler selain Telkomsel atau menggunakan WiFi, itu muncul Bu tuh fotonya. Nah, ini pakainya WiFi itu. Nah, jelas Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, Jelas, kenapa bisa seperti itu? Dan ini hanya terjadi di provider Telkomsel saja, Bu. Jadi, saya punya kendala, jadi waktu itu sekolah kami pernah ada lomba, Bu. Nah, saya membuat juknisnya itu, saya posting berbentuk foto di website. Nah, kemudian ada yang telepon saya, Pak, juknisnya mana gitu. Padahal saya sudah posting, pas saya lihat, perasaan ada gitu. Pas saya pakai data seluler Telkomsel, memang tidak bisa terbuka seperti itu tuh Bu. Nah, dan ini saya coba berbagai HP, artinya saya tidak membuka ini tuh di HP saya sendiri, saya coba di HP yang lain juga sama seperti ini Bu, dengan catatan providernya Telkomsel. Jadi kalau saya posting foto itu, dia munculnya seperti ini, nggak akan kebuka. Oh, oke. Boleh Ibu coba sendiri. Oh ya, kalau saya coba mungkin bisa ya Pak ya, karena kan saya pakainya pakai WiFi ini kebetulan. Iya, coba maksudnya dicobanya pakai provider Telkomsel Bu.
Wah, kebetulan saya bukan pengguna Telkomsel, Pak. Iya, Mungkin ini ya saya itu coba kendalanya. pakai Boleh, Telkomsel. boleh dicoba yang lain. Atau barangkali di sini para peserta yang lain juga boleh dicoba buka Oh iya, website mungkin sekolahnya masing-masing. Ya, buka websitenya masing-masing, pakai. tapi providernya yang Telkomsel gitu. Pasti nanti munculnya seperti ini. Seperti itu, saya udah coba di HP yang lain. Nah, ini nih, masalah ini tidak menemukan solusi, Ibu. Berarti ini kalau provider kayak Indosat dan lain sebagainya itu aman ya, Pak ya? Aman, aman. Saya pernah nih, ada di apa ya, MySCH ya. Ini saya tuh sudah lama sekali tuh, dari 2023 sudah, ini kan ya udah lama lah Ibu saya. Cuma memang masalah ini belum ada solusi. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, bentar. Nah, terkait sebentar. Ini kayaknya bentar Ibu ya. Oke, siap Pak, silahkan. Udah kelihatan belum Ibu? Sudah terlihat. Ya. Nah, perihal komentar nih Bu. Kolom komentar. Ini, nah bisa tidak ya kolom komentar tuh dibuat simple seperti mungkin Facebook gitu Bu. Tanpa ada misalnya tulis email, nomor telepon, kemudian ini ada 2+4. Jadi jadi anak tuh ketika pengen berkomentar tuh udah males duluan tuh Ibu. Aduh, mau ngetik kok udah saya belum ngetik aja tuh sudah harus mengisi validasi data yang banyak sekali gitu. Jadi pertanyaan saya, bisa tidak dibuat simpel misalnya seperti Facebook. Jadi misalnya kita buat berita, mereka bisa langsung komentar gitu. Misalnya cukuplah nama saja, misalnya nama saya Fahmi, kemudian komentar saya apa, kemudian nanti ada orang yang bisa membalas komentar tersebut gitu Bu. Makanya saya karena saking ribetnya ini, saya mau menggunakan pihak ketiga lagi. Saya makanya pakai seperti ini nih Bu. Nah ini yang kayak obras ini nih Bu. Akhirnya saya pakai ini nih. Pakai tools chat ini ya? Iya, pakai tools chat ini karena menurut saya fitur komentar yang disediakan MySCH itu tidak simpel gitu tuh Bu. Kalau seperti ini kan simpel Bu. Mereka cuma nama kemudian bisa langsung komentar tanpa mereka. Iya, cuma nama di sini, nama kemudian pesannya apa seperti itu. Jadi simpel gitu. Kalau menurut saya bagaimana kalau dibuat simpel daripada ribet seperti itu, karena ya nggak usah jauh anak lah. Kita aja kalau ngetik tuh udah baru mau ngetik udah ditanyain nomor telepon, nomor email, itu kan udah cukup. Jadi yang tadinya sudah niat pengen ngechat pesan jadi males duluan Ibu. Ya paham ya maksudnya Ibu ya. Ya itu masukan saja sih, kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa juga ya pasti. Ya mungkin itu saja Ibu, terima kasih sebelumnya. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin izin menjawab ya Pak ya, berkaitan dengan tadi gambar. Sebetulnya kan kita sudah juga pernah dapat mungkin ya dari Bapak memang secara langsung ya ke tim teknik juga, ini sudah pernah kita up juga ya ke sana. Cuman memang kendalanya itu karena kita cek itu kayak ada semacam pembatasan dari versi provider Telkomselnya itu Pak gitu. Jadi memang ngakses dari Telkomsel itu beberapa kali nggak bisa untuk berita. Nah cuman setelah kami cek itu normal begitu. Kami cek dari sini, kami dari teman-teman di sini ya, saya sudah coba ngecek pakai beberapa provider itu, baik Telkomsel juga sebetulnya sudah aman begitu. Tapi mungkin ini masih terjadi di web sekolahnya Bapak ya. Ya coba nanti kita perlu bantu up dulu sih Pak ya ke tim teknis, karena kalau langsung dari sini mungkin saya nggak bisa memberikan jawaban secara langsung karena kan bukan saya dari orang teknisnya langsung gitu. Jadi mungkin nanti perlu saya sampaikan dulu ya Pak ya berkaitan dengan kendala gambarnya tadi. Nanti kita bantu informasikan kalau memang ada solusi lain gitu. Itu berkaitan dengan masalah gambar tadi ya Pak ya. Sebelumnya ini Bu, mohon maaf,
ini tidak terjadi dengan website sekolah saja, Bu. Saya coba website sekolah lain pun sama, Bu. Yang Tapi diakses di device Bapak begitu ya? ya device saya menggunakan provider Telkomsel dengan website sekolah lain dari MySCH juga, Bu. Nah, saya coba ternyata sama saja, fotonya tidak terbuka, Bu. Karena sempat kita coba juga Pak pakai Telkomsel ya, pakai data seluler, tapi dari sini bisa begitu. Oh, Di gitu. website sekolah lain gitu. Dan memang ini kayaknya kejadiannya pernah beberapa kali juga. Dari domain itu juga pernah, tapi memang sempat kita konfirmasi juga ke tim sana ya. Tapi sepertinya memang belum ada solusi ya. Nanti coba kita bantu up kembali ya Pak ya. Oke. Ya, baik Ibu, baik. Kemudian mungkin berkaitan dengan pertanyaan chat tadi ya Pak ya, yang komentar di bagian berita ya. Oke, sebetulnya bagus juga sih Pak ya masukannya. Mungkin dari tim kami bisa evaluasi kembali untuk form-form pengisian ya, supaya lebih simpel, karena kan memang kebanyakan sekarang ya agak males gitu ya kalau harus menulis untuk form-form validasi. Cuman memang kita buat validasi sebetulnya di awal itu karena memang jadi di bagian komentar ini itu tuh sering dimasuki pesan spam gitu Pak. Jadi dari kita cek beberapa kali itu dari komentar-komentar dari orang-orang luar, kemudian dari marketing begitu ya. Nah, itu tuh sering sekali mengirim komentar ke halaman website, dan kemudian berakhir pada saat itu banyak yang komplain begitu, kenapa di web saya banyak pesan-pesan spam yang nggak penting begitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita berikan validasi juga, karena sempat dari bot juga bisa, karena kan nggak ada validasinya ya, dan nggak harus ngisi detail kontak. Nah, makanya waktu itu sempat ada satu sekolah itu yang masuk komentar dalam satu hari itu sempat banyak gitu, hampir ratusan. Nah, itu kan cukup mengganggu, karena kan memang konten-konten yang dimasukkan ke dalam pesan ini konten-konten marketing yang sepertinya kan nggak relevan dengan dari sekolah. Nah, pada akhirnya kita putuskan untuk gimana kalau kita kasih validasi aja gitu. Cuman mungkin kalau sekarang dari beberapa sekolah ada masukan untuk membuat simpel, sebetulnya bisa. Jadi nanti hanya ada mungkin nama atau pesan, kalaupun ada validasi mungkin tidak perlu untuk email, nomor telepon sama yang lain mungkin ya Pak ya, karena kan dari sekolah mungkin juga nggak butuh data ini juga kan ya, untuk email atau nama pengunjung. Jadi nanti bisa kita coba untuk dijadikan masukan supaya nanti di bagian pesannya ini tidak membuat ribet gitu ya untuk pengisiannya, supaya lebih user friendly. Gitu sih Pak ya. Semoga ini cukup membantu. Ya, baik Ibu Rizka, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Oke. Tadi sepertinya ada yang raise hand lagi dari Bapak Muhammad Hasan. Ya, Waalaikumsalam Bapak Hasan. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Rizka. Mohon maaf meminta izin. Saya ada infonya. Jadi permintaan dari sekolah, dari Kepsek, untuk berita itu infonya dibagi tidak disatukan di berita gitu, tapi dibagi per, misalkan untuk kesiswaan, kurikulum, itu beritanya dipisah gitu. Itu memungkinkan atau tidak ya? Karena saya coba beberapa kali, saya buat menunya itu ada kemuritan, ada kurikulum dan keagamaan gitu ya. Dan inginnya masing-masing menu itu beritanya satu jalur itu. Misalkan kegiatan kemuritan itu masuknya kemuritan gitu beritanya. Lalu yang kurikulum masuknya ke kurikulum gitu. Jadi ketika yang melihat itu tidak disatukan di berita gitu. Cuman setelah saya coba, kok kayaknya nggak bisa ya. Sebenarnya bisa atau tidak ya untuk
jalur berita itu dipisahkan per menu gitu Oke. infonya. Itu gimana ya caranya? Bisa ini kan? Izin menjawab dulu ya Pak Hasan ya sebelumnya. Oke, berkaitan dengan berita. Jadi untuk berita sendiri Bapak, sebetulnya kita itu sudah menyediakan untuk modul kategori gitu. Jadi memang sebetulnya bisa dikategorikan. Mungkin ini supaya lebih enak saya contohkan sekalian ya Pak ya. Misalkan 3 jalur bisa dari nggak? sekolah Bapak. 3 menu gitu. Bisa Pak, bisa. Hmm. Mau dicontohkan pakai menu apa Pak? Misalkan Mungkin ada sekalian. kesiswaan, keagamaan, dan kurikulum gitu. Oke, jadi pertama nanti Bapak buat untuk menu utamanya dulu. Ini kan mau dibuat sub seperti ini ya. Jadi harus menu utamanya dulu. Ini nanti dibuat pakai tipe home. Mungkin saya pakai ini dulu aja. Nah, kemudian nanti menu yang lainnya nanti bisa ditambahkan. Karena tadi mau menampilkan berita per kategori, jadi harus disesuaikan juga Pak. Ini kan kita ada kategori berita sama yang semua. Nah, kalau semua berita ini nanti menampilkan semua berita. Nah, kalau yang kategori ini nanti yang tadi bisa dipisah-pisah. Jadi kita buat dulu menunya. Misalkan ini khusus untuk keagamaan. Oh, sebentar. Ini ada step yang kelewat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi, sebelum kita ngatur menu, itu kita harus ngatur beritanya dulu. Nah, kita ke yang kategori berita ini. Dilihat ya, Pak ya. Ini ada kategori berita. Nah, di sini nanti baru Bapak bikin untuk memisahkan beritanya. Misalkan kan tadi mau dibikin, misalkan untuk keagamaan sendiri, kesiswaan sendiri, gitu ya. Misalkan di sini keagamaan disimpan saja, kemudian bisa ditambah yang lain. Nah, ini disimpan. Kita coba contoh 2. Nah, baru kita bikin beritanya di sini. Kalau bikin berita itu kan tetap jadi satu ya Pak ya, nggak bisa terpisah. Jadi tetap di dashboard ini nanti ditambah saja. Kemudian misalkan ini untuk berita keagamaan. Saya contohkan aja seperti ini biar enak. Nah, ini yang misalkan kegiatan Isra Mi'raj gitu, Bu, keagamaannya misalnya di. Bisa, nanti ini kan ditambahkan beritanya isinya Isra Mi'raj gitu ya. Nah, jangan lupa Pak, ini yang paling penting sebetulnya part kategori ini. Jadi nanti harus dipilih dulu kategorinya, diarahkan misalkan ke keagamaan. Nah, nanti kita save. Ini kan kita save dulu ya. Kemudian mau nambah lagi berita. Misalkan ini ya kegiatan Maulid Nabi dan lain sebagainya ya. Nah, ini sama, nanti kita pilih juga masukkan ke satu kategori yang sama, keagamaan tadi. Gitu. Nah, sudah. Terus kita coba nambah lagi mungkin untuk kesiswaan, mungkin ada agenda kegiatan gitu ya. Ini sudah kita simpan. Kalau sudah seperti ini, baru nanti Bapak buat menunya. Tadi kita bikinnya kategori berita dulu. Yang ini ya Pak ya. Kategori berita, nanti diklik lanjut. Nah, kemudian kita bisa atur menunya. Contoh di sini. Jangan lupa karena tadi mau di sub ya, diatur. Nah, kemudian di sini juga sama Pak, harus diarahkan ke kategori yang mau ditampilkan gitu. Harus disimpan. Kita bisa coba tambah lagi.
Oke, sudah. Nah, ini baru kita cek di web. Harusnya sih bisa ya, Pak ya. Kan berita, kemudian berita keagamaan. Nah, seperti ini, Pak. Jadi nanti yang ada di kategori keagamaan ini nampilnya juga semua berita keagamaan. Itu nggak semua berita. Kan tadi ada berita apa ya? Yang pertama kan ini ada berita ini yang misalkan peringatan Hari Amal Bakti sama yang kesiswaan. Nah, itu nggak akan tampil di menu yang kategori ini. Jadi Kalau seperti itu, Pak. kalau dibuat misalkan di menu utamanya ini tidak ada kata berita gitu, langsung apa kesiswaan dan keagamaan gitu. Maksudnya Bisa. ini kan sub menu ya, jadi di bawah sub menu berita ya. Maksudnya tidak ada lagi kata berita, tapi hanya ada keagamaan, kesiswaan. Nah, di dalamnya nanti di bawah keagamaan itu ada sub menunya info keagamaan misalkan gitu. Bisa, Nah, Pak, bisa. maksudnya ke info keagamaan. Oh, oke. Berarti ini judulnya nggak usah berita keagamaan, tapi keagamaan langsung gitu ya? Terus kayaknya tadi saya lihat untuk apa kategori berita di menu juga beda ya, untuk ada 2 kali ini ya kategori berita ya. Itu Iya. apa emang harus begitu ya? Ya, ini tergantung dengan nanti mau bikin kategorinya apa aja, Pak. Ini kan bisa banyak nih. Ini Makanya kan nanti untuk ini yang di menu bukan ya, Mbak? Ini Bu. ini bukan. Ini yang Bukan di ya? Kalau yang di kategori. menu itu masuknya di mana ini? Kalau yang menu itu modul, Pak. Jadi modulnya itu Oh. dibedakan. Jadi ada yang fungsinya memang untuk Oh, menandakan masuknya semua. ke ini ya apa? Modul dulu ya, ke menu ya. Iya, nanti Beda baru sama keluar yang kategori berita ya. Iya, betul. Tapi ininya sama ya, judulnya kategori berita. Jadi mungkin salahnya di Iya. situ sayanya ya. Seharusnya yang menu itu kategori beritanya yang dari modul ya. Yang di menu. Iya, kalau yang menu dari yang menu ini nanti ke Aha. kategori berita yang ini. Dari yang modul ya. Tapi kalau yang kategori berita Yang itunya satunya ini ya. beda lagi itu ya. Nah, ini baru Beda untuk gimana? mengkategorikan beritanya. Ya, istilahnya Oh, kayak dibuat iya. dalam beberapa album gitu lah ya, Pak ya. Ya mungkin saya kelirunya di situ waktu buatnya, karena ada 3 kategori. Yang di menu itu 1 yang nggak keluar, yang 2 itu udah sejalur, udah benar keluar ini, tapi pas yang satunya kok nggak keluar, kemana gitu. Mungkin saya kelirunya di kategori berita yang ini dengan yang menu itu ya, yang modul itu. Oh, iya, paling ada Iya. step yang keliru gitu ya, Pak ya. Mungkin yang menu itu yang keliru saya itu ya. Saya pikir sama itu kategori berita itu. Beda. Jadi kalau ini Beda hanya ya. membuat kategori, kalau yang satu Tapi nanti judulnya untuk, sama ya, menu. di modul itu namanya kategori berita juga ya modulnya. Iya, betul. Karena sama-sama Harusnya kategori berita. mungkin supaya nggak bingung diganti gitu, supaya Oke. nggak keliru gitu. Mungkin saya keliru di situ ya, karena pusing juga. Oke. Iya, Oke, nanti siap. saya coba ini ya, cara itu. Boleh, Pak, nanti silakan Ya, dicoba terima dulu kasih. di ininya. Siap. Nanti kalau terkendala boleh langsung disampaikan, Pak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang masih bergabung, barangkali ada satu pertanyaan tambahan. Sebelum ini kita cukupkan untuk pelatihan hari ini. Silakan. Halo, Iya, halo. ini saya kan baru bergabung di website ini. Pengaturan menu itu untuk warna apa blendnya itu gimana caranya, Bu? Pengaturan menu untuk yang mana ya, Pak ya? Mohon maaf. Pengaturannya kan ini, punya saya ini yang PKM Harapan Pertiwi masih amburadul tampilannya. Boleh dibantu untuk nama websitenya Bapak sekalian kami cek. PKBM Harapan Pertiwi, gitu aja. PKBM Harapan Pertiwi. Ya. Iya ya.
ini sebelumnya terkendalanya karena urutannya atau bagaimana Pak? Ini urutannya sudah muncul kembali. Kemarin double beranda itu ada 2, profil ada 2 keluarnya. Ini sudah muncul balik. Untuk mengatur warna ini apa? Jangan hitam, saya mau kita ganti ke warna lain. Itu gimana caranya? Kalau untuk warna mungkin kami lebih sarankan ganti tema aja Pak, karena kan ada banyak tema ya Pak ya, mungkin nanti bisa disesuaikan dari sini di bagian menu ini nanti ke tampilan, kemudian ke tema desain. Nah ini kan ada banyak pilihan ya Pak ya. Ya nanti bisa dipilih aja. Kalau tadi kan nggak mau pakai hitam, bisa coba menu yang lain, misalkan pakai ini bisa, nanti diterapkan, kemudian langsung di refresh saja webnya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Dari Bapak Syahril ya. Oke. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nanti untuk mengganti tampilannya langsung ke bagian tampilan, kemudian dipilih aja untuk tema desain yang sekolah inginkan. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan masuk juga. Nanti kalau barangkali dari Bapak Ibu yang di sini belum sempat menanyakan, nanti boleh ini saja ya Bapak Ibu langsung konsultasi ke tim CS kami. Untuk kontaknya nanti bisa dicek di halaman website kami di mysia.id. Nanti boleh dicek, ada beberapa kontak untuk admin ya, jadi nanti bisa langsung ke sana saja. Oke. Nah, jadi karena untuk materi mengenai pengaturan beberapa fitur tadi juga sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, sudah selesai juga. Kemudian ini juga kebetulan sudah lebih dari 1 jam ya, sudah cukup lama saya menemani Bapak Ibu guru di sini. Mungkin untuk pelatihan di minggu ini akan saya cukupkan. Nanti akan saya jadwalkan kembali ya untuk pelatihan itu di minggu depan, kemungkinan di hari Rabu atau Selasa di jam yang sama ya, di jam 14.00 WIB. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah bergabung di sini, nanti boleh tetap bergabung kembali di pelatihan kami yang lain karena ini gratis dan bisa diikuti lebih dari 1 kali. Silahkan. Untuk infonya nanti akan kami share seperti biasa ya di grup. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti yang belum mendaftar atau belum masuk grup bisa konfirmasi, nanti kita bantu untuk masukkan ke grup ini ya, supaya bisa kita infokan untuk pelatihan setiap minggunya. Oke, mungkin itu saja dari saya sebelumnya ya, sebagai pengisi atau apa ya, penguji materi di hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dari penyampaian ucapan ataupun sikap saya masih atau belum berkenan, atau mungkin dari materi-materi yang saya sampaikan masih belum belum cukup membuat Bapak Ibu paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan di 1 jam ini ya. Semoga dengan adanya pelatihan ini nanti bisa nge-boost website Bapak Ibu semua untuk lebih maksimal. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini ya. Jadi kalau yang mau izin live silahkan boleh. Terima kasih Mbak.
Izin live nggih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama.